Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya, dan pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai when expression. Nah, when expression. Selain if expression, untuk menolong persamaan di Kotlin kita juga bisa menggunakan when expression. When expression ini sangat sederhana dibandingkan dengan if, dan biasanya when expression ini digunakan untuk melakukan pengecekan ke kondisi dalam suatu variabel. Nah, di sini ada ini contoh kode contohnya. when expression, yaitu val final Jadi, exam sama dengan kalau A, sebelumnya kan kita when ngelakuin final exam, perbandingan A print amazing, if final B exam print lebih good, dari berapa, C lebih dari berapa, print lebih not dari berapa bad, gitu ya. D print Nah, bad, kalau di E when print expression try again next itu year, lebih sederhana. else Contohnya, print oops. saya bikin file when expression. Saya close dulu. Oke, file nilai misalnya ini nilainya A misalnya ya. Terus kita ngecek when nilai, terus masukkan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita cek satu persatu. Kalau misalnya nilainya A, saya pakai tanda panah seperti ini. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya bloknya cuma satu baris, teman-teman bisa langsung masukin perintahnya, misalnya print line amazing gitu ya. Nah, kalau saya teman-teman mau ngelakuin beberapa instruksi lebih dari satu baris, teman-teman bisa pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi mirip kayak blok di if ya. Cuma bedanya kalau misalnya teman-teman pengen singkat, teman-teman bisa langsung persingkat seperti ini aja. Jadi bebas sebenarnya. Saya pakai ini aja ya, biar enggak ini. Biar teman-teman tahu kalau ini bisa. Terus kalau B, tadi apa ya kata-katanya? Good, not bad. Good. Terus kalau di sini C, not bad. Kalau D, bad. Kalau E, atau bahkan salah masukkan nilai di sini, harusnya nggak ada kondisi S ya. Ini harusnya masuknya else. Try again next year, misalnya, seperti ini. Nah, jadi simple banget pengecekannya, cuma buat nilai A atau B atau C atau D. Jadi operasinya kayak operasinya kalau if itu kayak if nilai sama dengan A, seperti itu ya. Else if nilai sama dengan B. Jadi kita kalau misalnya daripada ngulang-ngulang lagi kayak gini, kita bisa langsung pakai when expression, itu lebih simple. Ini hasilnya kalau kita running, keluarnya amazing karena kita masukkan A. Kalau kita masukkannya D, hasilnya bad. Jadi mirip kayak ini if pertama, ini else, if else, ini if else, ini if else, ini else-nya. Cuma bedanya operasi di sini itu cuma sama dengan. Jadi lebih sederhana menggunakan when. Jadi kalau kasusnya kita sederhana kayak gini, kita bisa menggunakan when dibanding kita menggunakan if. Karena kalau menggunakan when jauh lebih simple cara pembuatannya. Nah, kemudian sekarang ada namanya selain kode when expression multiple satu-satu option. tadi, kalau misalnya kita mau nge-group atau multiple value check ya, atau multiple option, nah itu kita bisa nih. Kita bikin lagi aja ya. When nilai A, B, C, ini kita bisa print line selamat Anda lulus misalnya. Kalau else, print line maaf Anda tidak lulus, seperti ini. Jadi kita bisa ngegroup atau multiple option seperti ini. Jadi nggak harus satu-satu seperti ini ya. Kalau misalnya kodenya ini sama, ya bisa langsung di grouping aja. A, B, C, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat, ini maaf tidak lulus karena nilainya D. Kalau kita ganti jadi B,
hasilnya selamat Anda lulus. Jadi di grup seperti ini ya. Jadi lebih simple dibanding pakai if. Kalau if itu berarti seperti ini kalau pakai if. Oke, saya tambahkan di sini ya. Kalau if itu if nilai sama dengan A atau nilai sama dengan B atau nilai sama dengan C. Jadi panjang banget kalau pakai if. Kalau pakai ini, itu simple banget. Tinggal A, B, C. Next, kita bahas lagi. Selain multiple option, Nah, lalu sekarang when ada juga kode bisa when digunakan expression in, menggunakan operasi itu misalkan in file final dan exam juga sama dengan tidak A, in. file pass Nah, values, ini lebih array enak of lagi nih. A, B, C. Contohnya misalnya When final datanya exam, udah ada in, nih pass di value, dalam print array pass, gitu ya. Di dalam array. in, pass values, Arraynya print, itu try udah again. ada array Nah, teman-teman bisa lihat di nilai-nilai bagian in kelulusan. yang kedua Kita itu masukkan ada semua satu tanda data-data seru, kelulusan di sini semua. seperti yang Nilainya sudah misalnya kita A, bahas B, di dan video C. sebelumnya. Nah, cukup. Jadi file nilai lulus itu saya bikin ini adalah array string. Jadi array of A, B, C misalnya ya. Oh, atau kalau misalnya lebih enak dibalik aja ya. Ini yang nggak lulus. Oh, tapi nggak juga. Karena kalau saya masukin bukan A, B, C, D, E nanti gawat juga. Jadi di sini when nilai in ada di dalam nilai lulus, maka saya mau print selamat Anda lulus. Saya sebenarnya di sini bisa menggunakan else gitu ya. Maaf, tidak lulus. Tapi saya juga bisa menggunakan tidak in seperti ini. Sorry, tidak in nilai lulus. Jadi tidak di dalam array nilai lulus. Nah, ini hasilnya kalau saya jalankan. Nah, selamat Anda lulus karena nilainya adalah B ya. Kalau saya ganti nilainya, saya ganti jadi var ya, biar bisa dirubah. Nilai sama dengan E. Hasilnya maaf, tidak lulus. Jadi bisa menggunakan in juga nih. Jadi lebih menarik lagi kalau kita menggunakan when dibanding menggunakan if. Kalau menggunakan if ini ribet banget ngecek if itu di dalam array. Next. Nah, ada juga is. Is digunakan untuk mengecek apakah lalu sekarang ada when tipe expression datanya. is, misalkan file Jadi name sama apakah dengan echo, when name is string, variabel ini print tipe this is datanya string. apa gitu ya. Kemudian Maka yang kita kedua bisa ada tanda menggunakan seru seperti is ini. string, print Jadi this is not contohnya string. saya punya file name sama dengan echo when name is string, apakah string, print line name is string. Kalau tidak is string, print line name is not string. Nah, kalau saya running, hasilnya name is string. Kenapa? Karena name ini adalah string. Nah, mungkin sekarang teman-teman masih bingung, loh, buat apa ya saya ngelakuin pengecekan ini? Tapi nanti kalau teman-teman udah ngerti soal object oriented, nanti teman-teman bakal bisa tahu. Contohnya ada satu objek A gitu ya, terus dia punya turunan B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngecek apakah dia B, apakah dia C, apakah dia D, dan seterusnya. Mungkin sekarang nggak terlalu kepake, tapi nanti ketika teman-teman belajar object oriented programming, itu teman-teman bakal banyak menggunakan operasi ini. Next, ada juga when sebagai pengganti if else. Jadi kan kalau yang sebelumnya udah kita bahas, ini cuma buat satu variabel ya, kayak ngecek nilai, ngecek nama gitu ya. Nah, bisa nggak sih saya beneran pengen menggunakan when dan pengen kondisinya se-custom si if expression. Nah, ini bisa menggunakan when. Jadi selain pengecekan terhadap satu buah variabel, when juga bisa digunakan sebagai pengganti if else.
Untuk mengganti if else dengan when, kita tidak perlu menggunakan variabel dalam when-nya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi file exam value 90, when langsung kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Jadi di sini nggak perlu lagi masukin variabel si exam value-nya. Nah, di sini baru kita bebas menambahkan ekspresi apapun. Jadi ini mirip kayak if expression, tapi lebih simple, nggak perlu nyebutin if else if lagi ya. Tinggal langsung masukin ekspresinya, booleannya di sini, terus di sini mau ngelakuin blok perintah apa. Jadi ini harusnya lebih simple dibanding kita menggunakan if else. Jadi contohnya file nilai ujian sama dengan 90 when, nah tinggal langsung kayak gitu ya. Jadi nilai ujian lebih dari 90, print line else, misalnya di sini 80, 60, good job, not bad, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita running hasilnya masuk ke good job, karena dia di atas 80, tapi tidak di atas 90. Kalau kita ganti di sini jadi 91 misalnya ya, baru dia masuk ke amazing. Nah, seperti ini. Jadi, when juga bisa digunakan sebagai pengganti if else. Kalau kita mau, kalau kita emang pengen terbiasa menggunakan when, kita bisa ganti if else itu menggunakan when. Dan when ini beneran lebih simpel dan juga lebih enak buat dibaca.